Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Stetophilia. Kali ini kita akan bahas suatu hal yang cukup menarik untuk dibahas. Bersama saya, Gumila Ferdani. Hari ini kita akan bahas apakah perlu menggunakan masker, terutama N95. Nah, aturan kali ini yang kita bahas berasal dari CDC, dari US. Mungkin kalau Kemenkes ada di edaran corona itu ya. Nah, menurut CDC, masyarakat umum tidak perlu menggunakan masker. Apalagi N95. Bahkan di Amerika, CDC bahkan mengumumkan tidak ada manfaat kesehatan apabila masyarakat umum yang sehat menggunakan alat pelindung pernafasan, terutama masker, dan juga N95. Ya, CDC tidak merekomendasikan penggunaan masker pada orang sehat, tapi kalau orang sakit perlu menggunakan masker. N95 adalah masker yang didesain secara tight fit, dan sehingga dia bisa menyaring partikel airborne atau yang terbang di udara kita dengan baik. Kenapa namanya N95 ya? Karena pada riset yang sudah pernah dilakukan, masker N95 dapat memblok 95% partikel berukuran sangat kecil, kurang dari 0,3 mikron. Tapi ingat, kemampuan 95% N95 ini hanya berlaku jika digunakan secara benar, yaitu tight fit. Kemudian karena tight fitnya itu, N95 tidak didesain untuk orang yang kumis dan jenggotnya tebal banget, karena bakal bikin tight fitnya nggak tight lagi, bakal ketutupan sama jenggot dan kumis yang tebal. Tapi kalau kumis atau jenggotnya mungkin nggak terlalu tebal dan tidak mengganggu fit dari N95 itu, maka ya nggak apa-apa, mungkin berlaku juga untuk kemampuan 95% dari si masker N95 itu. Sedangkan masker biasa itu didesain bukan secara tight fit, tapi secara longgar sehingga lebih nyaman untuk dipakai. Bisa dilihat dari fitnya ini termasuk loose atau longgar ya. Jadi dia hanya ada satu fit di bagian hidung saja, yang keras ini. Lihat kan? Nah, kemudian untuk bagian samping dan juga bagian bawahnya itu menyesuaikan dengan bentuk wajah kita. Jika N95 didesain untuk memblok partikel super kecil, masker biasa hanya didesain untuk memblok partikel yang datang dengan droplet atau cairan. Salah satu contohnya adalah bersin, batuk, pilek. Namun untuk transmisi airborne yang virusnya terbang di udara bakal tetap tembus. Untungnya, COVID bukan salah satunya. Sedangkan cara paling aman untuk membuang masker maupun N95 adalah dengan cara dibungkus plastik terlebih dahulu, baru dibuang ke tempat sampah supaya tidak membahayakan petugas tempat sampah yang harus membuang sampah yang kita buang setiap hari. Jadi dia membuang apa yang sudah dibuang. Life is complicated. Dan terakhir, ingat bahwa tenaga kesehatan adalah yang paling butuh soal masker. Kenapa? Karena pertama, dokter dan perawat selalu bekerja di rumah sakit, apalagi di saat-saat wabah seperti ini, di mana rumah sakit adalah tempat datangnya semua orang dengan gejala yang sangat berbahaya. Jadi, resiko tenaga kesehatan, mau dokter, mau perawat, dan lain-lain, itu meningkat drastis dibanding masyarakat umum yang di sekitarnya belum tentu ada orang yang sakit. Itulah kenapa CDC tidak merekomendasikan masker maupun N95 pada masyarakat umum yang sehat. Beberapa fasilitas kesehatan di Amerika bahkan membuat guideline untuk masyarakat umum yang tetap ingin menggunakan masker. Jadi maskernya tuh dibikin sendiri atau DIY. Wow. Jadi jangan pernah menimbun masker ya, karena tenaga kesehatan tuh yang paling butuh. Karena mereka yang berjuang setiap hari mati-matian untuk kesejahteraan kita bersama. Itulah video kali ini tentang masker dan juga N95. Bagaimana menurutmu? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka. Dan jangan lupa follow akun sosial media kita yang lain supaya kamu nggak pernah ketinggalan info-info kesehatan yang terpercaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.